Selamat siang, Pak. Izinkan kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan paparan tugas yang telah kami diskusikan. Adapun judulnya adalah dampak penggunaan triple bottom line TBL dalam peningkatan kinerja organisasi. Adapun nama-nama kelompoknya bisa dilihat dalam PowerPoint presentasi kami, Pak, yaitu kelompok-kelompok anggota kelima. Langsung saja kita masuk ke materi terkait latar belakang. Seiring dengan meningkatnya tekanan dari publik agar perusahaan lebih bertanggung jawab, muncul konsep triple bottom line (TBL). Konsep yang diperkenalkan oleh Jane Elkington pada tahun 1997 ini menggeser paradigma bisnis yang semula hanya berfokus pada keuntungan menjadi lebih holistik. Nah, hal ini menekankan bahwa selain mengejar profit, perusahaan juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Adapun menurut Sujardi, kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi, tercapainya tujuan organisasi, berarti kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi mampu mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pendapat-pendapat ahli lain menentukan bahwa sesuatu yang telah dicapai oleh organisasi, baik waktu tertentu, baik yang terkait dengan input, output, maupun impact-nya, dalam kurun waktu menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Kinerja dikatakan sebagai sebuah hasil dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan atau input. Selanjutnya, kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu organisasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Iqbal. Baik, beberapa faktor kunci yang mempengaruhi kinerja organisasi antara lain yang pertama itu ada teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. Semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja organisasi tersebut. Kemudian ada kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi. Lalu ada kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan ruangan, dan kebersihan. Selanjutnya ada budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam organisasi yang bersangkutan. Kemudian kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi. Terakhir, ada pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, imbalan, promosi, dan lainnya menurut Ruki. Konsep Triple Bottom Line, TBL. Konsep ini dikembangkan oleh John Elkington pada tahun 1997. Konsep ini menyatakan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari kinerja keuangannya, tetapi juga dari dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya. TBL sering disebut sebagai 3V dan menjadi pilar dasar dalam kegiatan. Corporate Social Responsibility atau CSR. Tiga pilar dasar TBL adalah sebagai berikut. Yang pertama itu profit atau keuntungan, merupakan tujuan dasar setiap kegiatan usaha perusahaan berupaya mendapatkan keuntungan setinggi-tingginya dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya. Efisiensi dapat dicapai dengan menghemat pemakaian material dan menekan biaya serendah mungkin. Yang kedua, itu people atau masyarakat. Masyarakat adalah pemangku kepentingan stakeholder stakeholder yang bernilai bagi perusahaan, di mana dukungannya sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup dan kemajuan perusahaan. Perusahaan perlu bertanggung jawab untuk memberikan manfaat dan dampak positif kepada masyarakat, tidak hanya fokus pada keuntungan semata. Lalu yang ketiga itu planet atau lingkungan. Lingkungan adalah aspek yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Perusahaan sebagai pelaku industri tidak boleh hanya mementingkan keuntungan tanpa berusaha melestarikan lingkungan. Mengabaikan aspek ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti polusi dan pencemaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Tiara. Kepada Tiara dipersilahkan. Ya, mungkin terkendala dengan signal, boleh dilanjutkan oleh teman kami, Niswatul Hamidah. Kepada Niswatul dipersilahkan. Baik, mohon izin melanjutkan terkait tujuan dan hubungan triple bottom. Pada gambar di atas menunjukkan komponen utama dalam triple bottom line, yaitu economic, social, environment saling berkaitan agar dapat menciptakan sustainable. TBS sebagai suatu konsep dituntut untuk membuat suatu perusahaan agar sustainability. Maka dari itu, perusahaan itu tidak cukup hanya dengan memperhatikan keuangan atau ekonomi saja, tetapi juga memperhatikan sosial dan lingkungannya, dikarenakan perusahaan memiliki berbagai kewajiban kepada para stakeholder. Adapun tujuan adanya triple bottom line adalah sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan upaya pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan pada titik sentral dari keseluruhan strategi perusahaan. Yang kedua, adanya pergeseran paradigma pengelolaan bisnis dari shareholders focus ke stakeholders focus. Yang ketiga, yaitu menjaga kelestarian sosial dan lingkungan untuk generasi masa depan. Triple bottom line di Indonesia sebuah kewajiban pada perseroan terbatas untuk menerapkan TBL melalui Undang-Undang Nomor 40 Pasal 47 Ayat 1
tahun 2007 tentang perseroan terbatas, menjelaskan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam, melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Banyak cara bisa dilakukan perusahaan untuk menerapkan program tanggung jawab sosial dan tetap menjaga keseimbangan triple bottom line. Beberapa contoh perusahaan yang telah menerapkan program tanggung jawab sosial antara lain PT Sampurna, yaitu salah satu perusahaan rokok terbesar menyediakan beasiswa bagi pelajar SD, SMP, SMA maupun mahasiswa. Selain kepada anak-anak pekerja, PT Sampurna juga memberikan beasiswa kepada masyarakat umum. Selain itu, melalui program bimbingan anak Sampurna, perusahaan ini terlibat sebagai sponsor kegiatan-kegiatan konservasi dan pendidikan lingkungan. Yang kedua yaitu PT Toyota Astra Motor menerima predikat sebagai The Best in Green Marketing oleh majalah Marketing sebagai perusahaan terbaik dalam mendukung isu-isu kepedulian terhadap lingkungan. Predikat The Best in Green Marketing menjadi pemacu bagi Toyota untuk konsisten menggerakkan program-program terkait lingkungan. Toyota Car for Free merupakan sebuah program peduli lingkungan dari Toyota dengan cara menggunakan sebagian keuntungan dari setiap mobil yang terjual untuk didonasikan kepada lingkungan dalam bentuk pohon. Selanjutnya, Ya, selanjutnya kepada Kak Desi dipersilahkan. Izin meneruskan terkait dampak implementasi TBL terhadap peningkatan kinerja organisasi. Uangnya Yang udah pertama, yang pertama adalah tingkatkan reputasi dan citra perusahaan yang menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat atau people dan lingkungan atau planet. Reputasi perusahaan akan meningkat. Citra positif ini menjadi aset tak berwujud yang sangat berharga. Yang kedua ada peningkatan motivasi dan loyalitas karyawan. Karyawan cenderung lebih loyal dan puas bekerja di perusahaan yang menunjukkan komitmen kuat terhadap kegiatan CSR yang berbasis TBL. Hal ini secara langsung mempengaruhi faktor motivasi yang merupakan salah satu pendorong utama dalam kinerja. Yang ketiga ada efisiensi biaya operasional. Fokus pada pilar planet seringkali mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi dalam proses produksinya agar lebih ramah lingkungan. Yang keempat ada peningkatan mutu produk dan pelayanan. Implementasi TBL mendorong perusahaan untuk lebih fokus pada pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya dengan memahami kebutuhan masyarakat atau people dan dampak produknya terhadap lingkungan. Selanjutnya ada yang kelima yaitu menjamin keberlanjutan usaha jangka panjang. Jika sebuah perusahaan ingin mempertahankan keberlangsungan hidupnya, ia harus memperhatikan tiga aspek TBL yaitu profit, people, dan planet. Dengan mengintegrasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam strategi bisnisnya, perusahaan akan lebih mudah mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dan keenam ada kerangka pelaporan yang lebih transparan. Kerangka atau acuan untuk saat ini tidak ada standar yang baku mengenai item-item pengungkapan masalah lingkungan. Namun, beberapa institusi telah mengeluarkan rekomendasi pengungkapan masalah lingkungan, antara lain seperti Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa atau ECOSOC PBB, Ernst Institute of Chartered Accountants in England and Wales, ICAEW, dan Global Reporting Initiative atau GRI. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik, akan dijelaskan oleh Kak Hilman, dipersilahkan Kak. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Penerapan konsep triple bottom line atau TBL memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi. TBL bukan lagi sekedar biaya tambahan untuk kegiatan sosial, melainkan sebuah investasi strategis yang mampu menciptakan nilai jangka panjang. Dengan menyeimbangkan fokus pada profit, people, dan planet, perusahaan dapat meningkatkan reputasi dan citra yang memperkuat posisi pasar, meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan yang mendorong produktivitas, menciptakan efisiensi operasional melalui praktik ramah lingkungan, meningkatkan mutu produk dan layanan yang berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan, menjamin keberlanjutan usaha dengan mengelola risiko sosial dan lingkungan. Integrasi TBL ke dalam strategi bisnis secara holistik mempengaruhi berbagai faktor penentu kinerja, mulai dari sumber daya manusia, budaya organisasi, hingga kepemimpinan. Oleh karena itu, TBL dapat dianggap sebagai kerangka kerja yang komprehensif untuk mencapai kinerja organisasi yang unggul dan berkelanjutan. Baik, demikianlah Pak materi yang telah kami sampaikan terkait dampak penggunaan triple bottom line. Izinkan saya Martin Nenggolan dan seluruh anggota kelompok 5 mengucapkan terima kasih.